Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita sekalian begitu banyak kenikmatan yang telah kita rasakan bersama, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mempelajari keduanya di atas sunnah, di atas pemahaman yang benar, di atas tuntunan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mereka senantiasa akan ada di tengah-tengah umat ini menjelaskan tentang kebenaran, mengajak umat manusia, mendakwahkan kepada mereka al-haq, karena al-haqqu ahaqqu an yuttaba', kebenaran itulah yang pantas untuk diikuti. Maka kita mempelajari agama ini dengan dalil, mempelajari Islam ini dengan dalil. Itulah jalan keselamatan. Itulah kekuatan kita dalam beragama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kekekalan agama ini. Tidak ada yang bisa kemudian menebarkan tipu daya dan makar mereka kecuali mereka akan terkalahkan. Apabila umat Islam ini bersungguh-sungguh di dalam memahami kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya, apapun makar orang-orang musuh-musuh Islam, apabila mereka berpegang teguh dengan agama Islam, maka niscaya mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim
wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan tipu daya mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk, dengan ilmu yang benar, wa dinil haqq, dan agama yang benar, yaitu amalus salih, yang jika penduduknya dan pemeluknya senantiasa berpegang teguh di atas agamanya, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dan diperintahkan untuk mendakwahkan Islam ini. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama ini di atas agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Maka para pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, sangat tegas apa yang telah kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tegas janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Namun kembali kepada kita kaum muslimin yang menjalankan dan memeluk agama ini, sejauh mana perhatian kita terhadap pondasi agama kita ini, terhadap syahadat yang dengannya membedakan kita sekalian dengan orang-orang kufar, dengan kita mengucapkan la ilaha illallah serta mengamalkan konsekuensinya, mengamalkan syarat-syarat la ilaha illallah, maka niscaya kita menjadi mukmin yang sejati. Niscaya kita akan istiqamah di dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang syarat la ilaha illallah. Kita masuk kepada syarat yang kedua di halaman 43 dari kitab Syarhud Durusil Muhimmah li'ammatil ummah karya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin hafizahumullahu ta'ala. Kata beliau menjelaskan perkataan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, al-thani, yang kedua, al-yaqinu al-munafi lisyakki wal-raib. Syarat la ilaha illallah yang kedua, karena yang pertama sudah kita bahas. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ilmu. Al-ilmu al-munafi lil jahal. Ilmu yang meniadakan kebodohan. Ilmu tentang la ilaha illallah yang tidak dicampuri dengan kebodohan. Maka sekarang kita pelajari syarat yang kedua, yaitu al-yaqin al-munafi lisyakki wal-raib. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus meyakininya. Wal yaqinu huwa tamamul ilmi wa kamaluhu. Yakin yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh, huwa tamamul ilmi wa kamaluhu, adalah sempurnanya ilmu. Adalah sempurnanya ilmu.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Iya. Bagaimana yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapatkan keyakinan dengan penuh, ya, kemantapan dalam mengamalkan apa yang telah dia ucapkan dengan lisannya, dia yakin dengan hatinya, diamalkan dengan anggota, ya, badannya, yang sepenuhnya dia gunakan untuk tunduk dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun ragu. Iya. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu billahi wa rasulih, yang mereka beriman kepada Allah, ya, dan Rasulnya, membenarkan Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian tidak ragu, mereka tidak ragu, ya. Ini yang menjadi syahid, yang menjadi, ya, penjelasan dari syarat yang kedua ini, ya. Dan selanjutnya firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 15, thumma lam yartabu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Ayqanu wa lam yashukku fal iman wat tauhid la budda fihi min al yaqin. Yaitu apa? Mereka orang-orang yang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang betul-betul mereka itu yakin dan tidak ragu. Ya, mereka tidak ragu. Ya, mereka tidak ragu dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka laksanakan dengan, ya, penuh keyakinan. Ya, fal iman wat tauhid la budda fihi minal yaqin, maka iman dan tauhid harus, ya, terdapat keyakinan di dalam kita memahami, ya, keduanya. Wal aqidatus sadiqah wal aqidatus sadiqah wal aqidatis sadiqati was sahihati, dan juga aqidah yang sahih, yang jujur, yang benar. Wa rabtil qalbi ala dzalika, dan terus, ya, mengikat hati ini, ya, untuk betul-betul yakin terhadap apa yang, ya, kita imani, apa yang kita esakan, apa yang kita pahami dari, ya, kalimat la ilaha illallah. Amma idza kana asy-syakhsu mutaraddidan syakkan murtaban fahadha la yuqbalu minhu. Adapun orang yang kemudian ragu, ya, senantiasa terombang-ambing dalam keraguannya, tidak memiliki prinsip, ya, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang memiliki keraguan-raguan dan tidak memiliki kemantapan, maka tidak akan diterima dari orang tersebut. Wa fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu an nabiyina alaihi salatu wassalam annahu qala, kemudian Syekh Abdul Razak membawakan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Nomor hadisnya nomor yang ke-27. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374 hadis, ya, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu
annahu qala, bahwasanya ya beliau bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, bahwasanya aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Ya. La yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Tidak ada yang berjumpa seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ya. Dia tidak ragu dengan keduanya, persaksian keduanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi dan Rasulullah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah. Dia tidak ragu ya ketika dia mati, ketika dia meninggal ya, melainkan dia akan termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat keyakinan ya, karena dengan banyaknya orang-orang yang keliru di dalam memahami tafsiran la ilaha illallah. Ya. Banyaknya orang-orang yang kemudian salah di dalam mengambil ilmu. Ya. Dalam sumber talaki, pengambilan ilmu yang benar. Dangkalnya pemahaman terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka inilah penyebabnya kemudian terjadi perpecahan di tengah-tengah umat ini. Maka kalau kita memiliki keyakinan, ya, pemahaman kita lahir dari keyakinan yang mantap, walaupun orang kemudian datang meragu-ragukan kepada kita apa yang selama ini telah kita yakini, maka kita akan tetap di atas ya keyakinan tersebut. Ya. Maka al-yaqin la yazul bisyak. Sebagaimana kaidah yang masyhur di kalangan para ulama ya fiqih, bahwasanya keyakinan itu tidak akan bisa ya hilang dengan keraguan-raguan. Artinya mantap. Ketika Anda memahami kalimat la ilaha illallah, apa konsekuensinya? Apa rukun-rukunnya? Apa pembatal-pembatal la ilaha illallah? Ya. Apakah selama ini kemudian ucapan kita, perbuatan kita, keyakinan-keyakinan yang ada selama ini dalam diri kita, ya, sudah betul-betul berdasarkan keyakinan yang mantap, yang dengannya ya kita tetap di atas agama ini. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang kemudian menebarkan keraguan-raguan di tengah-tengah umat ini. Ya, dengan ajaran kesesatan yang mereka ya bungkus, mereka bingkai ya dengan syubhat kerancuan di dalam memahami agama ini. Karena sumber talakinya, sumber pengambilan ilmunya ya tidak jelas. Ditambah lagi dengan pemahaman yang keliru, karena dari awal niatnya sudah salah pemahamannya, ya pemahaman yang ya tidak benar. Maka orang yang diberikan pemahaman terhadap la ilaha illallah yang melahirkan keyakinan ya sehingga lenyaplah keraguan-raguan yang bisa memadaratkan, membahayakan dirinya. Ya, fashtarata al-yaqina wa huwa intifa'us syak. Maka syaratnya adalah yakin yang kemudian ya menghilangkan keraguan-raguan, meniadakan keraguan-raguan. Wa fil haditsil akhar, lihat para ulama ketika membahas ya kemudian menyertakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini di dalam memahami agama berdasarkan dalil.
Wa fil haditsil akhar, kata Syekh hafizahullahu taala, dan juga dalam hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqita min wara'i hadzal ha'id, nih ketika bersama para sahabat ya di sebuah kebun ya milik salah seorang Ansar, maka kata beliau, siapapun yang kau jumpai, man laqita min wara'i hadzal ha'id, dari ya balik kebun ini ya, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, mustayqinan biha, dia yakin dengan ya ucapan kalimat tersebut. Lihat yang kita garis bawahi adalah mustayqinan. Ya. Mustayqinan biha qalbuhu, dengan mantap ya, dengan hatinya, fabasyirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira ya kepadanya dengan surga. Allahu akbar. Ya, dibutuhkan keyakinan, kemantapan ya. Pemahaman yang lahir dari pemahaman yang sahih, yang benar, yang jauh dari syubhat, kerancuan. Ya, yang membuat orang kemudian ragu-ragu. Ya, terombang-ambing di dalam memahami agama ini. Ya. Maka keyakinan yang mantap itu lahir dari ilmu. Makanya kata Syekh tadi, ya, al-yakin adalah kamalul ilm. Ya, sempurnanya ilmu. Maka ini dikaji terus, dipelajari. Ya. Fala budda an takuna nabi'atan an yaqinin min qalbi qailiha, maka harus terpatri dari ya keyakinan itu dari hati yang mengucapkannya. Tunduk sepenuhnya dengan ya keputusan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi ya dari kalimat yang dia ucapkan. Perintah-perintah Allah ya, ketika dia telah mengucapkan syahadat ya, maka tidak boleh dia kemudian ya meragukan perintah Allah tersebut. Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dia merasa ragu. Baik yang kemudian firman Allah tabaraka wa taala dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang sesuai dengan logikanya, dengan akal pikirannya, maupun yang tidak sesuai, maka dia harus ya yakin menerimanya. Jangan merasa ragu ya. Barangkali itu kemudian ya kekeliruannya bersumber dari ya akal Anda yang memikirkan ya apa yang ya tidak sanggup bebannya dipikirkan, di luar dari kemampuan akal Anda, sehingga kita beragama tidak ya mendahulukan akal ya, tetapi kita mendahulukan wahyu, bukan ra'yu, tetapi wahyu yang kita dahulukan. Ya. Sehingga mantap ya dengan penuh keyakinan. Fala yakunu indahu syakkun wal irtiyab, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah jangan kemudian ya ada keraguan-raguan dalam dirinya. Fa in wajada syakka wal irtiyaba lam tuqbal minhu wa in qalaha marrat. Ya. Sekalipun dia mengucapkan kalimat berulang-ulang kali, kalimat la ilaha illallah, ya, tetapi ketika ada sedikit keraguan dalam dirinya, ada keraguan-raguan, ketidakmantapan, ya, maka dia ya tidak diterima darinya kalimat tersebut. Kemudian as-salisu min syurutiha. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami yang pertama, syarat yang pertama, syarat yang kedua, kemudian syarat yang ketiga. Ats-tsalitsu min syurutiha, yang ketiga dari syarat la ilaha illallah, al-ikhlasul munafi lisyirk war riya, adalah al-ikhlas. Ya, yang meniadakan syirik dan riya.
ya, keikhlasan yang tidak tercampuri dengan syirik dan riya. Adalah riya sendiri itu adalah syirik khafi. Sangat samar sekali. Waliyadzubillah. Ya. Ya. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah mereka itu diseru, diperintah, ya, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama untuknya. Ya. Apapun aktivitas kita, ya, ibadah yang kita lakukan, kita tidak diperintah kecuali hanya untuk, ya, mengikhlaskan, memurnikannya ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, ikhlas yang meniadakan kesyirikan dan riya. Dan ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan adalah termasuk dari syirik khafi. Pernah suatu ketika para sahabat berkumpul, ya, membicarakan tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan kepada mereka, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian? Ya, lebih mengkhawatirkan dari fitnah Dajjal itu. Yaitu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi, syirik yang samar. Ya, yaqumur rajul yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulu ilaihi. Ya. Seseorang yang kemudian melaksanakan salat, memperbagus salatnya karena ada orang yang melihatnya, ada orang yang memperhatikannya. Rasul mengatakan ini termasuk apa? Riya. Ya. Kita sebatas yang kita saksikan dia sedang ibadah, tapi kita tidak tahu. Ya, ternyata kemudian, ya, dia sedang melakukan apa? Salat yang dia lakukan dengan riya. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari, ya, perbuatan riya. Berlatih. Karena, ya, sangat mudah kemudian kita itu terpengaruh dengan godaan-godaan syaitan. Waliyadzubillah. Kemudian dalil yang lain, wa kama qala jalla wa ala ala lillahi dinul khalis. Maka ketahuilah bahwasanya agama ini, ya, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Agama yang murni ini adalah, ya, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah tabaraka wa taala. Wa fi sahih an-nabiyina sallallahu alaihi wasallam annahu qala as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Masya Allah. Ya. Ini perhatikan, ya, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berfirman, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Ya, afan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling, ya, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Barang siapa, ya, yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, murni, ya, dari dalam lubuk hatinya, ya. Subhanallah, dibutuhkan keikhlasan. Fashtarata alaihi salatu wassalam al-ikhlas. Kemudian di sini Nabi,
ya memberikan persyaratan yaitu ikhlas. Ya, Nabi SAW berikan syarat orang yang paling ya bahagia dengan syafaat Nabi SAW. Ya, ini adalah hadis Nabi ya, bukan hadis qudsi. Ya, adalah siapa yang paling bahagia pada hari kiamat, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas ya dari dalam hatinya. Antakuna na'bi'atun min qalbin mukhlisin lillah, ya, keluar dari hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yurid bihadhil kalimah wa bi a'malid din illa Allah. Dia tidak menginginkan ya dengan kalimat ini ya bi a'malid din illa Allah. Dia tidak menginginkan dengan kalimat ini ya ketika melakukan amalan-amalan dalam agama kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya, semata-mata memurnikan seluruh ya amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama yang memurnikan agama kepada Allah Subhanahu wa taala yang ya semurni-murninya. Dan inilah ya sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, inilah agama Allah. Ya, dakwahnya para nabi yang Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap kaum itu ya utusan para rasul. Nabi-nabi terdahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya. Ya, kita lihat kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diserukan oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Ya, semua menyerukan u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, sembahlah Allah tabaraka wa taala. Kalian tidak memiliki ilah selain Dia. Ini seruan. Ya, inilah Islam. Ya. Yang kita diperintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah semata. Inilah tujuan hidup kita. Kita murnikan semurni-murninya. Ya. Wal khalis huwa as-safin naqi alladhi laysa fihi sya'ibatu syirk aw riya'in aw nahwi dzalik. Apa yang dimaksud dengan khalis, yang murni, adalah as-safi, yang betul-betul ya bersih, murni, naqi, alladzi laisa fihi syaibatu syirkin, yang tidak ya ada padanya kotoran syirik, riya atau yang semisalnya. Ya. Kita lihat wa fi ma'nal khalis lughatan. Ta'ammal qaul Allah Ta'ala. Kita lihat arti khalis itu dari ya sisi bahasa. Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya. Dan sesungguhnya untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat ini berupa ya hewan ternak, ya. La ibrah, bagi kalian terdapat apa? Pelajaran yang sangat berharga. Apa itu? Kata Allah tabaraka wa taala, nusqikum mimma fi butuni. Kami ya meminumkan kalian dari apa-apa yang ada di perut-perut hewan ternak tersebut. Apa itu? Ya, berupa air susu. Di mana air susu tersebut? Ya min baini farthin wa damin, antara kotoran dan ya darah. Coba perhatikan, subhanallahil azim. Ya. Yang kemudian susu tersebut sangat mudah diminum bagi orang-orang yang meminumnya. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
di antara kotoran, ya, kotoran hewan tersebut dan darah, yaitulah apa? Susunya. Tapi tidak ada, ya, pada susu tersebut tidak ada campuran darah dan tidak ada, ya, kotoran. Karena apa? Khalisan. Ya, betul-betul murni, susu murni. Ya. Masya Allah. Ya, ini adalah merupakan tanda, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari binatang ternak yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita, ya, ternak. Agar kita semakin bersyukur kepada Allah. Demikian pula para petani semakin bersyukur kepada Allah. Ya, dihamparkan bumi ini, kita bisa kemudian melepaskan hewan ternak kita di padang rumput yang luas. Sehingga, ya, hewan ternak tersebut, ya, sehat, gemuk, ya, kemudian beranak pinak, ya, kita bisa pun memanfaatkan apa? Susu segar yang ada pada binatang ternak tersebut. Nah, di sini dari sisi bahasa khalis itu yang betul-betul murni, tidak tercampuri, ya, tidak tercampuri kotoran, tidak tercampuri darah. Ya, inilah yang dimaksud dengan, ya, khalis itu bersih, ya. Ai khalisan safiyan naqiyan, murni, betul-betul bersih, ya. Laisa fihi syaibatu damin wala syaibatu farthin, tidak ada, ya, kotoran darah dan juga tidak ada campuran apa? Tai binatang tersebut. Ma'annahu yakhruju min baini farthin wa damin, padahal keluarnya di antara, ya, apa? Tai hewan tersebut dan darahnya. Lakinnahu yakhruj fi ghayatis safa wa tamamin naqa. Tetapi kemudian, ya, ketika diperah, ya, susu sapi atau kambing tersebut, ya, atau onta, ya, maka apa? Keluar dengan murni. Fa ikhlasul ibadati lillahi rabbil alamin an takuna al ibadatu safiyatan naqiyatan, maka hendaknya demikian ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini, hendaknya betul-betul ibadah tersebut murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lam yurad biha illallah, tidak dimaksudkan, ya, ibadah tersebut kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ju'ila ma'allahi ghairuhu fil ibadat kharajat an hadha as-safa wan naqa fala tuqbal. Kan tetapi ketika dimaksudkan, ya, orang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, maka apa? Keluar dari kemurnian peribadatan yang semestinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, memurnikan peribadatan semata-mata karena Allah, ya, maka dia keluar dari, ya, peribadatan yang benar tersebut. Ketika dia beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak murni lagi, ya, maka tidak diterima. Walihada yaqulu Allah Subhanahu fil haditsil qudsi, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan dalam hadis qudsi, dan ini, ya, hadis mengingatkan kita tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selamanya tidak akan ridho, ya, kepada orang yang menyekutukannya. Ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Ya, aku, kata Allah tabaraka wa taala, tidak butuh, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak butuh adanya syuraka, adanya tandingan-tandingan, ya. Maka man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan, ya, amalan apa saja? Ini nakirah, amalan apa? Ya, amalan ibadah yang dia lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dia lakukan asyraka fihi ma'i ghairi, ya, dalam keadaan dia menyekutukan aku dengan selain aku, apa kata Allah? Ini sangat, ya, yang ngeri sekali, ya. Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan perbuatan syirik tersebut dan perbuatan syiriknya itu. Ya, orang menganggap, dikira dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyik dia beribadah, tetapi dia memiliki dalam hatinya maksud-maksud
terselubung, ya, maksud-maksud tertentu, ya. Senang dia dipuji, ya. Senang ketika dia bersedekah misalkan diketahui oleh orang banyak, didengar, ya, oleh masyarakat desa misalkan, ya, atau bahkan, ya, seluruh manusia mengetahuinya, apalagi di zaman, ya, medsos seperti saat sekarang ini. Setiap melakukan suatu ibadah, ya, di-share, diinformasikan kepada, ya, orang lain. Maka hadis ini semakin memberikan apa? Ya, pelajaran bagi kita untuk terus berhati-hati menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ikhlas mahalluhu wa manba'uhu al-qalb. Dan ikhlas itu tempatnya dan sumbernya itu di hati. Ya, makanya, ya, amalan-amalan hati inilah yang menyebabkan generasi-generasi terdahulu, ya, mereka itu unggul karena memakmurkan hatinya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dikarenakan makmurnya amalan-amalan hati beliau, ya, sehingga keimanan beliau lebih berat jika dibandingkan dengan keimanan umat ini. Subhanallah. Karena amalan hati ini yang senantiasa, ya, mereka para salafus salih ridwanullahi alaihim, yang terdepan adalah para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para ulama ahlus sunnah yang mengikuti mereka dalam beragama ini, yang betul-betul mereka berdakwah mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Ya, dakwah mereka adalah apa? Ila sabili rabbik, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dakwah tauhid awalan. Inilah yang kita prioritaskan dalam dakwah kita. Ya. Mengajak agar orang itu betul-betul, ya, yakin, betul-betul berilmu, betul-betul mantap, ya, betul-betul ikhlas di dalam mengilmui kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya. Walihada, oleh karena itu, qala al-musannif rahimahullah khalisan min qalbihi. Ya. Apa khalisan min qalbihi? Itu betul-betul, ya, ikhlas dari dalam, ya, hati. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kesalahan, ya. Walihada qala al-musannif rahimahullah, yang dimaksudkan dengan khalisan min qalbihi, dari yang dimaksudkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khalisan min qalbi adalah mahalluhu fil qalb. Iya. Sebagaimana dari potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bacakan, bahwasanya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling gembira, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ya, maksudnya adalah apa? Mahallu wa manba'uhu, yakni sumber daripada keikhlasan itu adalah al-qalb. Tempatnya adalah di dalam hati. Ar-rabi' min syuruti la ilaha illallah, min syurutiha, yang keempat sekarang. Ya. Bi'an, yaitu as-sidqul munafi lil kadhib. Kejujuran yang meniadakan kedustaan. Bi an yaqula sadiqan min qalbihi, di mana dia mengucapkan, ya, ucapan kalimat tersebut dengan jujur, ya, dari hatinya. Kama fil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahu Allahu 'alan nar. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Anas radhiyallahu an.
Yang artinya tidak ada ya seorang pun yang bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, jujur dia mengucapkan dari dalam hatinya ya, kecuali Allah haramkan api neraka untuk menyentuhnya. Allah Subhanahu wa taala haramkan dirinya ya api neraka. Ya, bukankah kita ingin hidup ini untuk ya masuk ke dalam surga dan ya selamat dari siksa api neraka? Makanya disyaratkan fashtarata alaihi salatu wassalam, maka Nabi memberikan syarat. Apa syaratnya? As-sidq fi hadil kalimah, jujur di dalam mengucapkan kalimat ini. Was-sidqu fi ma an yakuna ma yaquluhu bilisanihi yantawi alaihi qalbuhu. Ya, apa yang diucapkan lisannya yaitu kemudian apa? Harus selaras dengan apa? Hatinya. Apa yang dalam hati ya harus sama dengan apa yang di lisannya. Ya. Amma idza kana yaquluha bilisanihi wa la ya'taqidu madlulaha biqalbi fahadha huwal munafiq. Adapun kemudian ucapan itu keluar ya, terucap dari lisannya tetapi hatinya ya mengingkari konsekuensi dari apa yang ditunjukkan dari kalimat la ilaha illallah itu, ya hatinya mengingkari, maka inilah orang munafik. Ya. Apa yang keluar dari lisannya tidak selaras dengan apa yang dia yakini dalam hatinya. Ya. Dari apa-apa yang dijelaskan dari konsekuensi dari la ilaha illallah, dari pengamalan la ilaha illallah. Ya. Hatinya tentu bertolak belakang dengan ucapan tersebut. Ya, maka inilah orang-orang munafik. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia harus ya hatinya betul-betul meyakini, betul-betul jujur di dalam mengucapkan kalimat-kalimat ya la ilaha illallah, di dalam mengucapkan ya kalimat la ilaha illallah. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, qala Allah subhanahu wa ta'ala, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya, apabila datang kepada engkau orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi ya innaka sesungguhnya engkau la rasulullah, sungguh utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa engkau sesungguhnya adalah ya sungguh betul-betul adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya mengetahui, menyaksikan bahwasanya sungguhnya orang-orang munafik itu ya mereka adalah orang-orang pendusta. Ay kadzibuna fi anna ma qaluhu bi alsinatim la ya'taqidunahu fi qulubihim. Mereka itu dusta. Apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka, mereka tidak yakini dalam hati-hati mereka. Ini orang-orang yang bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman yaquluhu bi lisanihi qawlan mujarradan wa qalbuhu la ya'taqidu ma dallat alaihi fahadha kadhibun la tuqbalu minhu hadhil kalimah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya, tentu ini tidak bisa dipisahkan dua kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah maksudnya ya asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tidak bisa dipisahkan. Inilah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ya kalimatut tauhid. Ya. Nah, maka barang siapa yang mengucapkan dengan lisannya sebatas lisannya, dia tidak meyakini dengan hatinya, ya, maka inilah kedustaan, tidak akan diterima dari ya orang-orang munafik, dan yang semisal dengan mereka menempuh jalan mereka, tidak akan diterima kalimat la ilaha illallah dari mereka. Ya. Ini para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
pelajaran yang sangat penting yang betul-betul kita harus ilmui. Kalau kita kemudian tidak waspada terhadap diri kita dari kekufuran, dari kemunafikan, karena kejahilan kita ikut-ikutan dalam beragama ini, apa yang dilakukan oleh banyak orang, apalagi di akhir zaman yang seperti ini, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nampak nyata tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dari hadis Anas radhiyallahu anhu, inna min asyratis sa'ah, bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat, an yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu, wa an yathbutal jahal, menetapnya kebodohan, wa an yushrabal khamr, diteguknya diminumnya khamr, wa yazhara az-zina, dan zina di mana-mana tampak. Waliyadzubillah. Kata para ulama, dengan diangkatnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga tidak ada lagi orang yang bisa mengembalikan perkara agama ini kepada ahlinya. Sehingga orang-orang yang bodoh tampil memberikan fatwa-fatwa tentang agama ini. Waliyadzubillah. Kita hendaknya melihat kepada siapa yang kita berguru dengannya, mengambil ilmu tentang agama ini kepada siapa. Unzur, inna hadzal ilm dinun, bahwasanya inna hadzal ilma dinun. Bagaimana kata Ibnu Sirin rahimahullah, bahwasanya ilmu inilah agama, ini bagian dari agama kita. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian, mempelajari agama kalian, mempelajari kalimat yang paling penting dalam hidup kita ini, yang menjadikan kita sebagai seorang muslim, membedakan dengan orang kafir dari kalimat yang harus betul-betul kita ilmui. Itu apa? Kalimat la ilaha illallah, yang akan menyelamatkan kita, yang dengannya kita diperintahkan untuk betul-betul melakukan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya harus ilmu, dasarnya harus dalil, bukan mengikuti syubhat. Ini dengan diwafatkannya para ulama, kita baru mendengar salah seorang ulama kemudian meninggal dunia, maka kita ingat hadis ini, karena mereka para ulama ingin menyelamatkan kita, ingin menyelamatkan umat ini dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan mereka kepada kita sehingga mereka memperingatkan kepada umat ini hal-hal yang bisa menggugurkan kalimat la ilaha illallah, hal-hal yang rancu di dalam memahami la ilaha illallah, hal-hal yang tidak kita ketahui dari syarat-syarat la ilaha illallah dijelaskan oleh mereka dengan berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adanya para ulama yang gigih betul-betul sungguh-sungguh memiliki keseriusan di dalam menjelaskan kepada umat ini tentang prinsip, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ini adalah merupakan kalimat yang amalan-amalan yang lain itu akan dianggap, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pondasinya kokoh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan sungguh kata Allah telah diwahyukan kepada engkau dan juga nabi-nabi sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada engkau dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, kalau engkau berbuat syirik maka hapus amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Apa asasnya amalan yang kita lakukan? Tauhid,
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita ya bisa mengamalkan konsekuensinya kalau kita tidak mengilmuinya? Ya, maka tentu tidak akan bisa, karena innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan kita pelajari. Dan apalagi orang ya cepat bosan ketika mempelajari ya kitab-kitab para ulama. Padahal disitulah letak ilmu itu, ketika kita membaca, mendengar penjelasan tentang la ilaha illallah, kita tidak boleh merasa bosan. Diingatkan di khutbah-khutbah Jumat, diingatkan ya tentang pentingnya tauhid, ya, tentang bahayanya syirik. Maka kita harus ya menerima, tidak boleh merasa bosan dengan kalimat tersebut. Harus kemudian kita mencurahkan waktu kita dalam sehari untuk mengkaji, mempelajari sesuatu yang teramat penting dalam hidup kita, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, dengan mengilmuinya, ya, dengan meyakininya, ya, dengan ikhlas, kemudian dengan jujur. Ya, ini 4 syarat la ilaha illallah yang sudah kita ya pelajari, yang kita bacakan dari penjelasan Syekh ya Abdul Razak hafizahullah taala ketika menjelaskan ya, kitab guru beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, ya, kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah, memperbaiki ibadah kita sebagaimana dalam doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang diajarkan Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Allahumma inni ala dzikrik. Ya Allah, tolonglah aku agar ingat kepada Engkau. Zikir kepada Engkau, selalu ingat kepada Engkau. Wa ala syukrika, mensyukuri nikmat Engkau. Dan ya wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepada Engkau. Nah, ini adalah merupakan tugas kita dalam hidup ini. Ya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang teramat banyak, yang apabila kita menghitungnya maka tidak sanggup seorang pun di antara kita untuk menghinggakannya. Ya. Setelah itu apa, dengan itu kita bisa ya memperbaiki ibadah. Wa ala husni ibadatik, memperbaiki ibadah kepada Engkau ya Allah. Ini doa kita. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukanmu sedangkan aku mengetahui. Ya, dan aku memohon ampun kepada Engkau dari ya apa yang aku tidak ketahui. Ini jamaah para pendengar Radio Bas FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita pelajari. Ya, mudah-mudahan ya, syarat-syarat berikutnya bisa kita sempurnakan. Ya, entah kapan kemudian kita bisa ya menyelesaikan ya, buku ya tentang Ad-Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah ini ya, tetapi yang terpenting adalah mengambil manfaat, mengambil ya pemahaman yang benar yang kita pelajari. Ya, itu yang terpenting. Sedikit yang kita ketahui lalu kita amalkan. Kita minta kepada Allah kekuatan bisa mengamalkan. Ya, ini ya yang bisa kita sampaikan di sore hari yang berbahagia ini, karena azan maghrib telah dikumandangkan. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.